Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat bu. Puasa budak? Tidak ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya bu semangatnya. Hajah Sulam jualan batik. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan semakin cantik. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan majelis ta'lim atau ibu-ibu pengajian RT 01, Ibu Nyai Kades. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu yang satu persatu yang tidak bisa saya sebut namanya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari yang berbahagia ini bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan rutinitas kita ini yasinan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini, aktivitas kita ini diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal ibadah. Nah, ya Bu, jadi jangan niat yang lain, luruskan niat dari rumah, nawaitu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, agar apa ya setiap yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bu, sebenarnya saya ini dari minggu-minggu kemarin sudah mau ke pengajian RT 01 ini dengan Ustadz Badawi, itu dai kabupaten, tapi beliau berhalangan juga hari ini. Nah, insya Allah minggu yang akan datang dia akan datang ke pengajian kita ini. Nah, kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, sebenarnya saya tausiah hari ini pengen menyampaikan tentang Maulid Nabi, karena kita saat ini sudah berada di pertengahan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada WA katanya berbakti kepada ke orang tua saja temanya. Kenapa? Request dari ahli rumah, katanya anaknya ulang tahun. Nah, ibu, kita doakan semoga anaknya menjadi anak yang solehah, amin. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, amin. Kemudian patuh kepada kedua orang tuanya, kemudian berguna bagi agama, nusa dan bangsa, amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum kita menyampaikan tentang apa birrul walidain, patuh kepada kedua orang tua kita, tema kita sholawat dulu ya. Sholawat dulu, sholawat tibil qulub. Apa lu? Apa enggak? Ayo, 1 2 3 ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallu alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti dan berjumpa dengan beliau, amin ya rabbal alamin. Bu, jadi tema kita tadi apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua. Mungkin kita di sini masih ada kedua orang tuanya ada? Atau maknya ada, ayahnya tak ada lah lagi, atau ayahnya ada, maknya tak ada lah lagi. Jadi bersyukur kita kepada Allah ada masih apa? Jika kedua orang tuanya masih ada. Itu Bu. Jadi kalau kita mau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalannya yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya Bu, berbakti kepada kedua orang tua kita itu bukan apa perintah Pak Jokowi presiden kita, bukan perintah gubernur, bukan perintah bupati, camat lurah, bukan, tetapi perintah Rabbul Jalalah Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh kepada kita khususnya dan umat manusia untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Itu dalilnya. Wa wasaynal insana, dan kami telah mewasiatkan kepadamu wahai manusia birrul walidain, biwalidayhi, agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, agar apa? Menghormati kedua orang tua, agar berbakti kepada kedua orang tua. Inilah dalilnya Bu, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi Bu ya, perintah Allah ini kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan apa Bu, sakiti orang tua kita. Jangan sia-siakan orang tua kita. Kalau ingin selamat di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang tua kita itu sudah bersusah payah, ya Bu, membesarkan kita, dari apa?
dalam kandungan 9 bulan mengandung kita, ya, tak bisa dititip-titipkan tak kandungan tu ya. Masuk WC bawa masuk WC. Ke pasar belanja bawa, tak? Kemudian apa lagi, Bu? Pulang kampung misalnya juga bawa, ngajar juga dibawa, kerja dibawa juga, tak bisa dititip. Kalau barang bisa titip, titip bentar aku nak pergi. Tetapi kalau kandungannya itu tak bisa dititip. 9 bulan orang tua mengandung kita. Kemudian keluar, berbandingkan darah antara merenggangnya nyawa, entah hidup entah mati, tidak tahu gitu, tak? Kemudian sudah itu apalah, sudah lahir nyusui, menyusui, ya, siang malam. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, tetes air mata kita, bu, tetes air mata gitu, baru nak tak kejam, kan tak pejam mata sudah pipis. Kemudian baru nak tak pejam mata, nangis, berak, itulah perjuangan orang tua dengan kita. Kemudian lah sudah itu pula selesai bayi, kita nyekolahkan kita dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampailah ke perguruan tinggi. Sehingga kita sukses menjadi orang. Kemudian kita berlaku pula kepada dia. Gitulah, banyak duit, kerja lah tetap, tu kita marah-marahin pula dia, malah kita bentak-bentak pula dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Apa kata Allah? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan engkau katakan kepada orang tuamu itu akan perkataan saja, tidak boleh. Suruh orang, misalnya orang tua beli gula, kaki bapak kan ada, kaki ibu, na'udzubillah, suruh beli itu ini, tidak mau, malah dibentak, na'udzubillah, ya bu. Wa qul lahuma qawlan karima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan katalah kepada kedua orang tuamu itu dengan perkataan yang mulia, yang lemah lembut, yang baik. Itu bu, ibu-ibu yang kami muliakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Dan rendahkanlah ya dirimu kepada kedua orang tuamu itu, ya, rendahkanlah. Jangan kita tinggi depan orang tua, ya, rendahkanlah bicara kita di depan orang tua dengan penuh kasih sayang. Wakul, dan katakan olehmu, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, irhamhuma, sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Jadi itu harus selesai sholat kita baca doa itu, ya bu. Jangan lupa. Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat sunnah juga jangan tinggalkan doa itu jika dia sudah wafat ataupun masih hidup. Kita harus baca doa itu. Ya Allah, Rabbi Allah maghfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, kemudian dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga menghormati kedua orang tua, patuh taat kepada orang tua ini juga salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, kata orang itu, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawab Nabi? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada
waktunya. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi, birrul walidaini, ya, patuh, taat, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bu, harus kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dengan sia-siakan ya kalau orang tua kita masih hidup. Kena na'udzubillah ya Bu, na'udzubillah. Orang yang durhaka, yang jahat, yang benci kepada kedua orang tua, kata Rasulullah, la yanzuru ilaihim, la yanzurullah ilaihim, tidak Allah pandang yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti ya, tak ada Allah pandang. Yang pertama, al-aqul walidahi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, itu tak ada mau Allah nengoknya di yaumil qiyamah nanti, tak mau Allah mandangnya, saking apa? Allah murkanya. Kemudian wa mudminul khamri, orang yang peminum khamar, minuman keras. Kemudian wal mananu ataihi, orang yang mengungkit pemberian. Jangan ungkit-ungkit Bu, sudah diberi disebut sebut ayahku ya, hilang amalnya, nyumbang ke masjid, itu aku nyumbang semin itu 10 sak, kalau tak ada aku nyumbang tu tak ada selesai masjid tu gini, hilang pahalanya, itu ya. Jadi kita ya ikhlas lah, sudah yang kita sedekah tu sudah lah. Kemudian kata Nabi, 3 lagi ya Bu, yang 3 lagi, salah satu dia khudulul jannah, 3 golongan yang tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi 3 golongan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ya, itu durhaka pada kedua orang tua. Ini 3 ini tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga al-aquli walidahi, durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian wad dayusu, ya, dayus itu membiarkan istri melakukan maksiat, itu cemburu. Nak laki-laki ya pergi, istrinya nak pergilah, nak ke mana, nak itu, naknya telah sudah tahu nih dia bermaksiat melakukan, tapi dia talain. Itu dayus itu Bu, itu la yadkhul jannah, tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Warijlatu minan nisa'i, dan laki-laki menyerupai perempuan. Ada sini Bu, laki-laki menyerupai perempuan. Ya, tengok dari belakang apa? Perempuan. Tengok depan laki. Soalnya apa? Pakaiannya apa? Pakai anting, rambut panjang, ya tak? Kemudian tengok dari belakang, ini perempuan, tengok depan laki. Tak boleh gitu ya Bu, menyerupai laki. Kita perempuan menyerupai laki-laki, atau laki-laki menyerupai perempuan. Allah Subhanahu wa taala larang yang demikian itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu, keridhaan Allah, kesenangan Allah itu fi ridal walidain, terletak kepada keridhaan dan kesenangan kedua orang tua. Kalau ibu pengen dicintai, disayangi oleh Allah, maka sayangilah kedua orang tua. Wasuhtullahi, dan kemurkaan kedua orang tua itu fi suhtil walidain, terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi kalau kita murka, kita marah, kita benci, kita jahat kepada orang tua kita, maka Allah juga akan benci kepada kita. Ibu-ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sambung, ada yang nak ditanya dulu Bu? Atau lanjutkan? Lanjut ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu, ya Bu, azabnya bukan di neraka-Nya Allah saja, tetapi juga di alam kubur sudah mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa siksanya Bu? Di riwayat atau di dalam sebuah kisah dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi ada orang yang soleh, Ibu, yang taat kepada perintah Allah, ya Bu, orang yang alim. Jadi orang yang alim ini berjalan, ya Bu, dia di suatu kuburan, berjalan di dekat
di dekat kuburan pada malam hari. Kemudian ketika ia melewati kuburan itu, dia melihat sesuatu yang aneh, ya Bu, yang na'udzubillah. Apa yang dilihatnya? Yaitu keluar asap daripada kubur itu, ya Bu. Asap dari api, ya, tanda-tanda orang bakar itu. Kita tahu asap keluar dari kubur itu. Orang soleh itu keluar asap. Kemudian terhenti orang soleh itu melihat yang terjadi dengan kubur itu. Kemudian apa? Kubur itu lama-lama terbelah, pecah. Na'udzubillah, terbelah. Kemudian apa? Lalu keluarlah manusia yang hitam pelegam, ya Bu. Kemudian yang dirantai, na'udzubillah, di kepalanya. Kemudian berteriak-teriak meminta tolong. Kemudian lagi masuk ke alam kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kemudian apa? Orang yang alim tadi, orang yang soleh tadi bertanya, ya Bu, bertanya ke masyarakat setempat, apa amalan waktu ahli kubur itu waktu masih hidup dulu. Apa kata jawab orang yang sekitar itu, masyarakat sekitar itu, bahwa dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dikisahkan pada malam Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul Nabi melihat beberapa orang yang tergantung, ya Bu, yang tergantung sekaliannya orang-orang itu pada sebuah pohon di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah yang dilakukan oleh manusia itu, atau dosa apa yang dilakukan oleh manusia itu? Apa jawab Jibril? Bahwa ia durhaka menyumpah-nyumpah kedua orang tuanya. Jadi itu Bu, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita cintai orang tua kita sayangi kedua orang tua kita. Kalau ingin bahagia hidup dunia dan akhirat, ikuti selagi itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, dengan syariat Islam, ikuti. Jangan kita bantah. Karena ada sebuah kisah, kisah seseorang pada zaman tabi'in, Ibu, pada zaman tabi'in yang mempunyai seseorang ibu. Jadi orang ini miskin, Bu, miskin. Kemudian punya pula ibu yang sudah tua. Kemudian apa kata maknya, kata ibunya, wahai anakku, aku pengen untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi yang lain sudah dipenuhinya. Apa yang diperintahkan maknya ia ikuti. Ini anak, tapi sekok itulah yang berat, bahwa orang tuanya ini sudah tua, kemudian sudah tak telap lagi, istilahnya tidak kuat lagi, pengen berangkat menunaikan ibadah haji. Lalu anaknya berpikir apa yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan orang tuanya. Jadi anaknya ini membelilah seekor domba yang kecil, ya Bu. Dibikinlah kandangnya, pagarnya di atas bukit. Jadi itulah dibawanya setiap hari itu, Bu, pagi sore, pokoknya dibawanya anak apa namanya, domba itu dibawanya ke bawah, ke atas. Apa tujuannya? Untuk latihan, biar tak ada istilahnya tu ringan lagi, tak ada kuat, istilah kuat untuk membawa ibunya. Itu tujuannya. Masyarakat itu sudah memponis bahwa beliau ini gila majnun, apa gawe bawa domba. Setelah kuat, dia sudah latihan terus bawa domba itu, dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah yang sangat jauh, padang pasir, kemudian yang panas, tandus tanahnya itu jauh, jarak Mekah jarak Yaman ke Mekah. Digendonglah ibunya itu. Alhamdulillah sampai ke Mekah. Kemudian sesampai di Mekah itu dia menunaikan ibadah sujud pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji. Kemudian setelah itu dia pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Rasul. Tetapi tidak ketemu Rasul, Bu. Rasul sedang pergi berperang. Jadi yang ketemu Siti
Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya, wahai Aisyah, aku ini dari Yaman, kemudian bercerita bahwa ibuku ke sini untuk menunaikan ibadah haji. Aku ini orang yang miskin, tidak punya biaya, tidak punya bekal. Jadi ini permintaan ibuku, maka aku tunaikan. Jadi panjanglah cerita-ceritanya. Kemudian nak nunggu Nabi ini, Nabi belum tahu kapan pulangnya dah. Kemudian balik lagi ke Yaman. Nah, kemudian apa? Setelah itu ibunya meninggal. Kemudian setelah Rasulullah SAW balik dari peperangan, berceritalah dia kepada Rasulullah SAW, Siti Aisyah itu tentang seorang laki-laki yang datang ke rumahnya. Apa kata Nabi? Bahwa itu adalah orang yang taat, yang patuh kepada kedua orang tuanya, dan ia itu doanya mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi bahwa dia itu orang yang alim, kalau kita minta doa kepadanya insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi. Dan waktu itu kata Aisyah, dia berceritakan ada tangan tanda putih di tangannya. Setelah itu Rasulullah SAW wafat. Kemudian di masa sahabat ada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mencari mereka karena atas perintah Nabi. Dia tanyainlah, dicari-cari di Yaman itu ketemu orang yang alim itu, tapi dia tak mau menyebut namanya, bahwa dia Abdullah namanya, tapi berahalnya namanya bukan Abdullah, Wais al-Qurnan. Itulah yang dikisahkan. Ibu orang yang alim, kemudian yang berbakti kepada kedua orang tua. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang bertanya-tanya, kami silakan Bu. Salawat tadi Ustaz sama-sama. Selawatnya Ustaz mana? dulu yang tadi itu Ustaz salawat dewek dari itu kami diam deh. Orang ikut kami tidak tahu Ustaz aku dewek. Iya. Biasa foto kopi no. Ustaz dulu baru kita ngikuti macam tu. Biar balik dah halo. Itu bisa dicari di apa Bu? Bisa juga kaget di grup, bisa di share. Itu surat Tibil Qulub, itu Tibil Qulub. Ya. Kalau seandainya orang tua kita jauh, jadi macam cara kita berbakti dengan orang tua. Lain. Ya, orang berbuat baik. Macam mana kan? Dalam dadamu. Ngirim duit. Ya, Kita ngado kan? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada pertanyaan tadi. Kalau orang tua kita jauh, bagaimana kita nak berbakti kepada kedua orang tua kita? Ada. Jadi ya kata Allah tadi, tak wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada kamu manusia, kami perintahkan kepada kamu manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua kamu, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua itu apa contohnya Bu? Kalau jauh, ada kita di sini, dia misalnya di luar provinsi atau di Palembang atau di Bungo, di telepon, isi pulsa dia itu telepon. Kalau bisa usahakan balik ya Bu, setiap lebaran, kalau bisa setiap bulan. Ini Bu, kenapa? Karena kalau orang tua kita tak ada lagi kaget, kita kesal, kita nyesal Bu. Kita cari kaget baju yang dia pakainya tuh, tempat di mana dia baring kainnya itu kita cari. Jadi salah satu kita telepon, kemudian kita kirim duit. Kalau ada duit kita kirim. Itu salah satunya Bu, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Seterusnya demikian Bu. Ada yang nak tanya, Jangan nanya. Ada Ustaz. Tak ada. Banyak bertanya, saya bertanya. Yang lain ada bertanya Bu, masalah apa ibadah, masalah apa. Kalau dapat saya jawab, kalau tak dapat PR tak. Ustaz, kami mau bertanya yang tadi tu, Ustaz bilang tadi tu. Kan kadang kan kita yang kata Ustaz tadi yang nyumbang, sudah itu kita ungkit-ungkit kayak gitu Ustaz. Itu kan kita kadang nolong orang tak Ustaz. Iya. Pertama kita tuh baiklah, bersahabat, dan Ustaz. Sudah bersahabat lagi. Sudah tuh bersahabat lagi. Hai, Sudah itu
apa yang pernah kita kasih, walaupun dari yang kecil sampai yang besar kita kasih Ustaz. Tapi namanya manusia biasa Ustaz, kadang kan kesal kita tuh Ustaz. Nah, mata tertengok pasti mulut terucap tuh Ustaz. Macam mana tuh Ustaz? Iya lah, jadi memang tadi itu bab pemberian bersedekah itu sebenarnya. Jadi kita bersedekah itu tidak boleh diungkit-ungkit, ya Bu, diungkit dia sebut-sebut. Karena apa? Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan kalau orang itu bersedekah kemudian dia sebut-sebut diungkit, maka sama dengan seperti apa Bu? Seperti tanah di atas batu licin kemudian ditimpa hujan. Jadi kemudian habis terkikis. Ada tak sisa, kira-kira ada tak sisanya Bu? Tanah itu tak ada. Macam itulah orang yang bersedekah kemudian dia sebut-sebut diungkit. Apa artinya apa? Dia capek, duit dia habis tetapi tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tak boleh mengungkit. Mungkin ada kan ibu tadi bertanya macam mana kita lah banyak ngasih dia, tak beri dia itu ini. Kita tahu kita apa ada masalah sedikit, sebut laga-laga macam mana hukumnya tak? Jadi itu Bu, ya ingat apa yang kita berikan itu ya berikanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesuatu yang baik itu Allah balas dengan baik. Jangan kita sebut. Itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Sami'un basir, Maha melihat, Maha mendengar. Ya, jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan yang baik itu kecuali yang baik. Itu biarlah jangan dia sebut. Karena kalau dia sebut pula dia masuk riba. Apa riba itu? Zikruka akhaka bima yukrihu. Kita nyebut kawan kita, saudara kita, tetapi tidak dia senangnya. Itulah riba. Jika dia tidak senang yang kita sebut itu namanya riba. Jika namanya itu salah apa yang dicakap kita yang sebut itu namanya fitnah. Jadi ya Bu, kalau riba itu sama dengan membakar daging kawannya sendiri. Bahkan ada cerita juga ada dalam kitab Sirrus Sadiqin atau lupa saya itu seseorang yang memuntahkan, tahu yang memuntahkan seekor segumpal daging karena dia selalu mengribah saudaranya. Jadi itu tidak boleh itu mengribah saudaranya. Saya rasa demikian Ibu-ibu. Ada lagi Bu yang nantanyain? Ya Bu. Kalau kita melarang suami kita ke rumah orang tuanya berdosa tak Pak Ustaz? Iya ada. Pasti. Ada alasannya. Apa pertanyaannya? Jika kita melarang suami kita pergi ke rumah orang tuanya, mama kau lah gitu kayak Ustaz dilarang istri ke rumah mama gitu Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya melarang si suami untuk silaturahmi berkunjung ke rumah orang tuanya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ingat ini perintah Allah. Jadi kalau perintah Allah ini tidak ada tawar menawar. Sudah dikata Allah tadi wasainal insana biwalidayhi husna. Wahai manusia, kamu itu harus berbakti kepada kedua orang tuamu, berbuat baik kepada kedua orang tuamu, kunjungi orang tuamu itu, ya bantu orang tuamu, sayangi orang tuamu. Jika kalau kita seandainya durhaka dengan orang tua kita, benci dengan orang tua kita, itu Bu? Diwajibkan mendapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua kita yang membesarkan kita. Jadi ibu-ibu ayo sebaiknya memang dikunjungi orang tua kita itu, apalagi lama-lama tidak bertemu ya Bu. Karena tadi sudah dikatakan juga ridallah fi ridal walidain, kesenangan Allah terletak kepada kesenangan kedua orang tua. Wasufullah fi suftil walidain, dan keberkahan Allah terletak kepada keberkahan kedua orang tua. Kunjungi dia ibu. Perlu kita dikawani kawan Yesus suami itu untuk berkunjung ke rumah orang tua kita. Itu saya rasa demikian ibu. Ustaz mau bertanya Pak. Ya Bu.
Kristen. Iya. Jadi kan kami tuh waktu itu dulu sama mertua kami. Nah jadi mertua kami tuh melarang kami ke rumah orang tua kami karena orang tua kami Kristen. Nah tuh waktu itu kami sampai cekcok sama mertua kami, tadi itu dosa beda tadi. Iya. Kita mengunjungi orang tua kita sendiri, tapi mertua tidak boleh gitu. Nah sampai cekcok kami sama mertua gitu. Iya. Orang tuanya Dionya yang dulu Kristen Ustaz. Iya. Jadi mamanya masih Kristen. Yang bertanya nih dulunya Kristen kan menikah Ustaz. Iya. Suaminya Iya. jadi dia mualaf katanya. Jadi mertuanya ini melarang dia mau mamak dia yang sendiri yang Kristen. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita itu ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satunya tadi apa? Berbuat baik, Ibu. Dan mengunjungi orang tua kita itu, mengunjungi orang tua itu merupakan salah satu perbuatan baik. Lalu bagaimana tadi kalau seandainya beda akidah? Itu akidah. Ya Bu, beda keyakinan. Ya Bu, silakan ibadah kita macam tu juga. Kalau tetangga seandainya non, silakan ya Bu, ngasih makanan atau saling gotong royong, tidak apa-apa.